Ke Irex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya di edisi Tribun Timur Cetak edisi Senin 4 Desember 2023. Besok hari ini Tribun Timur Cetak akan turun dengan berita PSM Makassar. Jadi ini adalah big match, bisa dikata super big match ya, pertemuan antara dua tim Perserikatan PSM Makassar Persib Bandung versus PSM Makassar di lanjutan Liga 1 2023-2024. PSM Makassar datang ke Persib Bandung dengan status sebagai juara bertahan dan menorehkan 3 kemenangan beruntun terhadap Persib Bandung di 3 laga yang mereka lakoni. Terakhir PSM Makassar menang 4-2 atas Persib Bandung di Stadion B.J. Habibie di putaran pertama lalu. Nah sekarang PSM Makassar datang lagi ke markas Persib Bandung dengan harapan bisa meraih 3 poin penuh. Ya, harapan ini wajar ya karena PSM Makassar sekarang memiliki 2 striker asing yang sangat berbahaya, yaitu Victor Mansaray yang baru direkrut dari Liga Vietnam, dan Adilson da Silva, pemain asal Portugal. Sejauh ini Victor Mansaray mencetak 3 gol dalam 3 laga yang dilakoninya, sementara Adilson da Silva mencetak 4 gol berseragam PSM Makassar sampai dari putaran pertama sampai putaran kedua ini. Ya, sementara di kubu Persib Bandung yang sejak ditangani oleh Bojan Hodak, tim ini jadi semakin mengerikan ya. Mereka tidak pernah kalah di 13 pertandingan terakhir. Mereka sekarang juga lagi mengincar puncak klasmen dan berharap Borneo FC tergelincir, dan kalau mereka bisa mengalahkan PSM Makassar, mereka bisa mendekati Borneo FC yang di puncak klasmen. Banyak orang yang berasumsi bahwa mungkin Persib Bandung yang akan menjadi calon juara, tapi PSM Makassar juga meskipun sekarang ini berada di papan tengah, masih punya peluang untuk naik ke papan atas dan bisa bersaing untuk meraih juara. Kita menunggu bagaimana hasil pertandingan hari ini yang akan dilakukan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi itu mungkin jadi untuk lebih lengkapnya bagaimana ulasannya tentang pertandingan ini bisa dibaca lebih lengkap di Tribun Timur Cetak. Kemudian yang kedua, Faiz, ada berita tentang pernyataan BMKG. Ya, jadi apa itu Kak? BMKG itu memberikan warning kepada seluruh warga Makassar dan sekitarnya bahwa tidak lama lagi akan masuki puncak musim hujan. Jadi sekarang kita rasakan bahwa hampir setiap hari Makassar dan wilayah sekitarnya diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Nah, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, setiap kali puncak musim hujan tiba, bencana hidrologi pasti akan mengancam wilayah Makassar, khususnya yang berada di daerah pesisir. Nah, sekarang kita menunggu bagaimana antisipasi dari pemerintah, apakah akan terulang peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, ataukah ada yang ataukah ada antisipasi yang dilakukan supaya tidak terjadi lagi bencana-bencana alam, bencana hidrologi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari daerah seperti Antang, Urip Sumoharjo, daerah Perintis Kemerdekaan, Pangeran Petarani itu merupakan daerah langganan banjir ketika puncak musim hujan tiba. Nah sekarang kita berharap apakah ada antisipasi dari pemerintah supaya bencana itu tidak terjadi lagi. Kemudian berita berikutnya Faiz tentang ini rencana kedatangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Jadi kita mendapatkan informasi dari tim kampanye daerah Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa tanggal 7 Desember nanti ini
Prabowo Gibran atau salah satunya mungkin akan berada di Makassar, akan berada di Sulawesi Selatan yang dalam rangka kampanye. Jadi ada 2 daerah yang akan didatangi menurut dari TKD adalah yang pertama Kabupaten Bone, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Maros. Jadi kenapa mereka pilih kedua daerah itu, karena yang pertama adalah Bone merupakan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak di Sulawesi Selatan, kedua setelah Makassar. Yang kedua, alasannya kedua karena di Bone itu menurut tim TKD ini karena pada pemilu 2019 lalu suara Prabowo sangat signifikan di daerah Bone. Ya. Jadi mereka berharap bisa mendulang suara lebih banyak lagi ketika nanti Prabowo atau Gibran akan kampanye di daerah itu. Kemudian yang kedua, Maros. Maros dipilih karena merupakan daerah penyangga setelah Makassar. Maros juga lebih dekat dengan Makassar dan memiliki fans Prabowo lebih banyak katanya di sana. Itu alasannya. Jadi kita berharap tim TKD berharap para pendukung Prabowo akan membanjiri kampanye dialogis yang akan diikuti oleh pasangan capres dan cawapres ini. Itu saja mungkin Faiz, kisi-kisi untuk Tribun Timur edisi cetak untuk edisi Senin 4 Desember 2023. Sampai ketemu lagi edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak.